wah ada yang rajin, nanti tiap hari pasti datang. Dan ya kalau nggak berasa artinya kita seneng. Ya kita suka cita setiap hari selama 10 hari ini, setiap malam bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan, bisa dengan firman Tuhan. Itu satu anugerah tersendiri, ya, bisa punya kesempatan bersekutu. Dan hari ini kita mau kembali bersekutu, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kita bertemu lagi, kita mau bangkit berdiri. Tuh puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan kasih tugas buat setiap dari kita. Ada yang ingat? Ini dari kecil kalau ke sekolah minggu pasti tahu nih. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, Roh Kudus hadir di sini. Sebagai orang Kristen, kita ingin bertumbuh, ya, supaya kita jadi berkat. Karena hanya pohon yang tumbuh itu bisa berbuah, dan buahnya saya bacakan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tadi Grace sudah mengatakan, anak-anak sekolah minggu sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu bersaksi, ya. Di mana tentu Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dia di dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus.
Saya ingin mengajak kita untuk bisa memahami perintah itu ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Alkitab kan tebal, bacanya yang mana ini? Akhirnya saya buka kitab Ayub, saya kaget, baca sebentar gitu kan. Ayub orang yang saleh, orang yang kaya, tapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, waktu saya baca itu dan saya ingat dengan permasalahan saya hadapi, saya merasa, aduh, masalah saya mah dibandingkan dengan Ayub gak ada apa-apanya. Nah, itu mulai saya baca, bertumbuh. Kalau ini diceritakan terus sampai pagi, ya belum selesai. Nah, intinya saya mau mengatakan, memang sekarang kita harus benar-benar menggunakan waktu kita untuk melakukan yang terbaik supaya kita dapat menjadi orang yang berhasil. Nah, berhasil itu bukan menurut ukuran dunia, ya. Wah, bisnisnya maju, sekolahnya hebat, ya kan. Wah, tiap-tiap orang Tuhan punya rencana, tetapi kebanyakan kita nggak tahu rencananya. Saya juga terus bergumul sama Tuhan. Tuhan, rencana Tuhan buat saya ini apa ya? Ya kan? Rencana Tuhan ada yang umum, ada yang spesifik. Yang umum di Alkitab dikatakan Tuhan mengetahui rancangan apa tentang kita, yaitu rancangan yang baik yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Cara pada kami dengan cara-cara yang tidak kami ketahui, Roh Kudus sudah semakin mengenal Engkau, kami dapat menyenangi hati Engkau dan juga menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan cara melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, karena semua perintahnya itu semata-mata bukan sesuatu yang baik buat sesama kita, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu kita harus minta. Ya, seperti hari ini diingatkan lewat firman, minta maka akan diberi. Kalau mintanya nggak aneh-aneh, minta Roh Kudus diam dalam hatiku, minta hikmat Tuhan, pasti Tuhan kasih. Ini kesaksian sedikit ya, ada orangnya nih, mana Robert? Bukan dia. Ada beberapa pokok doa yang saya doakan selama beberapa tahun ini untuk keluarga. Gak semua Tuhan jawab. Sampai sekarang saya masih doain hal ini. Ya, tapi beberapa, ya mungkin beberapa bulan, hampir setahun ini, saya mendoakan khusus untuk Robert, supaya dia jadi pribadi yang sungguh-sungguh punya hikmat, jadi kepala keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan jawab doa itu. Robert dari dulu rajin ke gereja, pelayanan, dia orang baik, dia orang yang takut Tuhan. Tapi ini yang saya lihat dia berubah, itu kecintaannya sama firman. Gitu. Kalau pagi, dia sekarang bangun pagi-pagi, gitu ya, jam 5 itu bisa sampai 4:30. Dia pertama yang dia lakukan adalah baca firman. Kalau dulu kita setiap malam kebiasaan renungan keluarga gitu, dia kalau udah capek kerja, dia biasanya udah sendiri-sendiri aja, anak-anak sendiri-sendiri ya, baca firman kayak gitu. Tapi kalau sekarang dia mau gitu ya, mimpin mesbah keluarga, baca renungan, ajak anak-anak doa. Ya, dan ya itu Tuhan jawab yang kita butuhkan. Itu pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita mau meresponi firman Tuhan sebelum masuk ke doa syafaat.
mengalami mungkin banyak kerugian, tetapi Engkau memampukan kami melewati masalah demi masalah. Kami menyadari ya Tuhan, memang masih ada masalah-masalah yang dapat kami selesaikan. Walaupun kami sudah berdoa berulang-ulang, tetapi kami belum merasakan doa kami dikabulkan. Kami tahu bukan Engkau tidak dengar dan bukan tidak mau mengabulkan, tetapi Engkau sedang memproses kami, mempersiapkan kami, menguji kami, apakah kami sungguh-sungguh percaya. Dan Bapa, kami juga memohon agar Tuhan memberikan kepada kami semangat untuk mewujudkan apinya berkobar dalam hatiku. Ku hilang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, dihangatkan jiwaku. Tak perlu ku mengeluh, darah yang membasuh diriku bersih. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hati dan janjinya. Apinya terang jiwaku. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita uraikan banyak. Apinya terang. Apinya terang, jiwaku senang, mulia. Dan yang Kau senantiasa menolong kami, melindungi kami, menyertai kami, dan mengokohkan kami, serta menghibur kami dalam jatuh bangun kehidupan kami dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami sekeluarga sangat bergembira boleh mengadakan malam Pekan Pentakosta ini bersama dengan GKI Pakuwon dalam rencana Tuhan yang memanggil kita untuk boleh menyediakan tempat melalui GKI Pakuwon pada hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa rumah kami menjadi tempat Injil diberitakan, sehingga boleh banyak orang mendapat berkat daripada Injil yang diberitakan pada malam hari ini. Kami juga mendoakan seluruh jemaat Pakuwon boleh semakin bertumbuh imannya dari hari ke hari, makin berakar ke dalam dan berbuah lebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitarnya. Kami juga mendoakan akan penginjilan yang dilakukan, kebersamaan yang dilakukan, penggembalaan maupun pengajaran-pengajaran yang dilakukan boleh mendidik semua anak-anak Tuhan di dalam GKI Pakuwon untuk boleh semakin bertumbuh, memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada jemaat maupun kepada Majelis GKI Pakuwon untuk malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengadakan kebaktian dalam Minggu Pekan Pentakosta. Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, kami dari Gereja Pakuwon nih, mewakili Majelis Jemaat dan segenap komisi, pertama ingin mengucapkan terima kasih untuk
keluarga Dr. Pujianto atas rumahnya bisa dipakai di ibadah malam ini, sehingga kita mendapat berkat semua dalam melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Pak Shonanto yang telah bersedia memimpin renungan pada malam ini. Dan kiranya Tuhan juga tetap memberkati pelayanan Pak Shonanto dimanapun. Dan terakhir, terima kasih pada semua jemaat yang telah datang, yang rajin dari hari pertama sampai hari ini, ya, datang terus untuk mengikuti ibadah Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dilewatkan. Besok akan dilayani oleh keluarga Om Arifin dan Tante Risma di gereja jam 7 malam. Yang terakhir nih, edisi spesial yang terakhir. Ibu jasmani kami dan aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk semuanya ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.